benar. Lu beli. Oh iya benar. Asprinya jual lu diguyur Aspri lu. Benar. Iya, aduh, Aspinya modalnya kecil aja. Kalau bisa Asprinya yang ya gitulah. Iya. Oke, sekarang kita ke seterusnya. Nah, ini ada orang yang nanya nih ya. Di podcast sebelumnya ada history CL Dada. Gimana ceritanya? Coba lihat ya mana ya. Iya, selalu ingat yang negatif gitu kan. Mana Cel Lu Dada? iseng banget kenapa lu beli dada? Betul record nggak kayak gitu? Boleh. Cel Dada ya. Saya ngetes doang gitu. Namanya ngetes ya. Nah, dia turun. Mana ya? Dada. November kali. Oktober ya. Oktober. Nah, ini. Ngetes doang, iseng doang gitu. Saya beli gitu kan, beli berapa ratus. Nah, saya beli 1M doang, tes doang gitu kan. Nah, kan saya beli di harga gimana nih harganya? Oh, 61 tuh. Saya beli harga 61, 62. Saya cut loss di berapa? 59. Kalau saya nggak cut loss, nyangkut saya donatur dada gitu ya. Donatur dada gitu. Cuman ya, waktu itu AR jatuh, ARB-nya bangkit. Ya udah saya makan. Nah, itu tanggal berapa nih? Bisa kita cek ya. Ini saya recording dulu ya. Nah, ini pentingnya kita melihat ya. Ini 20 Oktober kayak gitu ya kan. Nah, 20 Oktober. Kita coba lihat dada 20 Oktober. Nah, itu dekat-dekat dia gocap, tapi belum gocap nih. 20 Oktober. Nah, ini 20 Oktober. Nih, bisa dilihat ya. 20 Oktober harganya. Lowest-nya berapa? 59. ARB-nya. Dia bangkit dari ARB. Ya, what do try dong gitu. Riskmu berapa? Risknya sebelum ARB lu buang. Nah, jadi saya makan, contoh ya, saya lupa saya makan berapa. Contoh saya makan 100.000 misal. ARB-nya 1 juta lot. Ya lu bisa keluar lah kayak gitu kan. Kalau lu nggak bisa keluar, lu alasan doang kayak gitu. Nah, jadi sisa, ya saya ngetes. Ya worth it kalau misalnya dia ARB beneran mantul, jauh. Tapi kalau dia nggak mantul, risiko kecil. Ya udah, kayak gitu. Jadi iseng aja kayak gitu. Itu saya masih ingat itu saya lagi ngapain? Saya lagi ambil makanan. Saya kan tinggal apartemen. Saya lagi ambil makanan lagi nunggu Grabnya. Iya. Grabnya bilang udah nyampe. Gue tunggu di bawah nggak nyampe. Waduh, udah menarik kok trading kayak gitu. Tapi ya itu namanya mencoba ya kayak gitu kan. Oke. Gitu. Lu jadi nggak peduli bahwa itu tuh ada ada yang bikin news Vanguard lah, segala macam lu nggak peduli gitu, lu ngetes aja gitu. Iya, tes aja. Dan gitu. Lu nggak peduli fundamentalnya, bener-bener nggak peduli. Nggak peduli fundamental. Orang beli dana juga, ya siapa yang ada ya, Vanguard ya, ngomong segala macam, udah jelas itu nggak ada fundamental. Nah, waktu lu beli itu kan lu pasti udah tahu dong bahwa Vanguard itu nonsense, sudah pasti. Betul. Dan lu still willing to bet on it, tergantung dari price action kayak gimana gitu. Try lah, it's okay lah, kayak gitu. Kayak dulu kita ngomongin sama apa ya yang saya main aneh nih ya, Bufa dulu. Siapa yang ngomongin Bufa di 90? Nggak ada yang ngomongin Bufa di 90-100. Saya main dari 90-100. Siapa yang ngomongin Bumi di 100? 110. Nggak ada yang ngomongin Cengdong jualan. 5%, tunggu 6% baru gue beli. Nah, gue udah langsung beli di luar. Kenapa? Karena Cengdongnya kalau udah tinggal 6%, harganya nggak segini, bro. Kayak gitu. Which is sekarang udah terbukti. Sekarang udah 7% harganya, sisa 7%, harganya udah naik kenceng. Bayangin dia habis. Jadi, saya tesisnya apa? Saya tesis, BRMS masuk indeks gold, BRMS masuk MSCI pasti, indeks gold udah masuk, artinya udah dapat duit. Nah, namanya untuk menaikkan suatu harga kan butuh duit ya, butuh cost lah, gitu. Cost-nya ini dari mana? Nggak mungkin emiten mau keluarin duit terus-terusan. Karena yang saya dengar, pebisnis pintar itu bukan nge-inject capital terus-terusan, tapi gimana cara dia mutarin aset yang dia punya menjadi cash, yang cashnya jadi produktif lagi. Dalam konteks ini kan BRMS Bumi kan vehicle-nya dia, BRMS Bumi Energi Dewa. Vehicle-nya apa? BRMS dapat duit, pindahlah ke Bumi. Nah, jadi ya di early ya, kayak gitu. Jadi ya sama kayak trading kayak gitu. Ya apakah peduli fundamentalnya? Kalau saya fundamental mungkin masalah kedua gitu ya. Kan bisa agree to disagree, atau orang disagree total juga segala macam ya, whatever gitu ya kan. Nah, as long ya gue ngerasa ya gue make money di sini, dan seharusnya kalau fundamental bagus, analisa transaksinya seharusnya inline. Karena fundamental bagus, ada yang beli tercermin dari siapa? Transaksi. Siapa yang beli? Apakah emiten beli, owner beli, saudaranya beli? Siapa yang beli? Yang beli harus smart money. Beli smart money ini nge-reflect dari transaksi dan nge-reflect ke fundamental.
Karena dari transaksi itu menghitung supply and demand. Supply and demand itu adalah bagian dari fundamental. Nah, yang menarik kayak gini bro ya, kayak gue pengen ngertiin, maksudnya lu kan mungkin udah ngerti cara emiten maupun smart money ini berpikir ya. Kayak kira-kira ya, kenapa, misalnya kalau misalnya gue jadi Bumi ya, mungkin gue punya cara berpikir adalah biarin aja si Cendong jualan dulu sampai bawah, dia cut di bawah dulu, baru gue naikin ke atas setelah mereka itu udah habis. Good point. Sama kayak Impact. Kenapa dibeli di 2000? I don't know. Kenapa beli di 100? Ya kalau gue jadi Bumi juga habis dia. Gue gocapin kayak gitu kan. Gue gocapin. Gue gocap 50, 51. Gue nggak mau tidur di 50. Gue pasang terus di 50 tiap hari. Lu jual lah. Gue dapat 50, 50, 50. Nggak akan getting lower. Nah itu mungkin bedanya dia konglo. Saya bukan konglo kayak gitu kan. Kan kita nggak ngerti cara berpikirnya dia. Gaya mainnya dia. Mungkin ya 100 bagi dia udah murah. Ya gue tinggal ikut. Seperti gitu. Ada orang yang nanya nih, cara dapat return 50-100% dalam sebulan secara konsisten. Gimana strateginya kok gitu? Apakah bahkan itu, oke, cara lu trading, apakah lu memiliki ekspektasi, oke, gue mau minimal sekian return per tahun gitu? Enggak. Kalau kan 50-100% per bulan kan, gue bilang sih lu gila itu. Ente terlalu bermimpi. Mungkin dia tidur posisi kaya nggak ya? Dia tidur kayak jadi otak. Cering dari kaya. Mimpi jadi peri dulu bro. Iya, dia mimpinya, aduh, nggak tahu itu jalan sambil salto atau gimana atau nggak ada lah, nggak bisa orang ngepatok tuh 50% per bulan gitu, nggak bisa. Dan selagi yang dulu ketika masa-masa saya susah gitu kan, saya ada patokan. Wah, misal saya porto 100 juta misal. Saya hidup butuh 5 juta. Jadi saya minimal untuk spread lah bisa nabung 10 juta deh. Jadi gue per bulan tuh harus 10%, 10%, 10%, 10%. Whether you believe it or not, or you like it or not, semakin lu kejar, semakin gak datang. Karena ada pressure di belakang lu yang nge-push lu terus-terusan. Dalam pressure ini adalah pressure negatif. Jadi pressure yang nge-push lu itu mendorong lu, gimana pun caranya, gue harus plus 10%. Nah, gimana pun caranya, itu bisa baik, bisa buruk. Nah, buruk itu apa? Buruk ya lu paksa trading. Nah, dan which is dalam hal ini, nggak bisa dipatok. Jadi kita harus tetap keep it neutral, objektif, ya anggap aja main game. Jadi, untuk pertanyaan itu nggak make sense kayak gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri orang di-scam sama MLM kayak gitu. Atau Ponzi game, atau, wah lu ini, lu taruh duit ke gue kasih lu 10%. Itu ciri-ciri orang kena scam kayak gitu. Dari editor, tolong di-blur namanya nanti. Kasihan nanti kalau orang DM. Cuman ya, apa namanya, kalau misalnya mau dapat jawaban yang jujur, ya ini jawab dengan jujur gitu. Daripada cantik-cantikin, oh lu bisa kok dengan caranya lu apa gitu kan, lu belajar di YouTube segala macam, ya akhirnya lu punya unrealistic expectation. Jadi mendingan dikasih hard truth supaya teman-teman mempunyai ekspektasi yang realistis. Gitu. Lu jangan lihat si Hengki dapat 300% dalam bulan lu langsung bisa gitu. Ya mungkin orang kepatok kayak gitu kali bro. Lu konsisten. Jangan jadiin kembali ke masing-masing lah gitu kan, karena kan saya juga butuh waktu lama untuk belajar, berguru ke sini baru bisa sampai sekarang. Seperti gitu. Nih ada yang nanya nih, kapan buka kelas live trading lagi, ingin ikutan? Kapan diadakan live trading lagi? Kapan live trading bareng lagi? Mohon petunjuknya. Kapan buka lagi live tradingnya? Kok Januari nggak kedapetan? Ini ada banyak banget yang nanya. Plannya sih Januari, tapi ya kita keep it surprise lah kayak gitu, keep it surprise. Belum announce ya? Belum buka ya? Officially announce belum. Kayak gitu. Nanti kita akan buka dan ya biasa lah, seperti biasa mereka nge-war biasanya kayak gitu. Karena ya di sana ya lumayan buka semua, kita inject porto kecil ke teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat, thought process-nya apa nih. Jadi belinya bareng, portonya kosong. Jadi ya seperti kayak gitu. Dan mainnya barang liquid. Nah, kalau teman-teman lihat banyak orang ada yang live trading tapi kan mainnya sebenarnya man behind it ada yang ngegorengin sahamnya kayak gitu. Oh, supaya kelihatan bagus gitu maksudnya? Betul gitu. Kayak ya no need to say it gitu lah ya kan. Tapi ada saham-saham yang nggak liquid dia live ARA kayak gitu. Nah, cuman kan itu sebenarnya ya dia yang kontrol barangnya dia kayak gitu. Bisa didesain gitu. Iya, nggak mungkin saya bisa kontrol barang Mina. Nggak mungkin saya bisa kontrol barang Bumi waktu itu. Sama Inet 3 yang kemarin udah beli kalau saya apa ya? Yang Bumi, beli Bumi. Cuman yang watch kencang banget itu Inet sama Mina kayak gitu. Nah, jadi ya nggak mungkin 3 ini ya saya pengendalinya kayak gitu. Toh ini juga 3 konglo yang berbeda. Emang nama saya Hengki Adinata,
Thohir. Bakri, Hapsoro, Thohir. Inet siapa? Nggak tahu Inet siapa. Inet kan enggak kan, ada Hengkirinata kayak gitu kan. Iya. Kecuali nama saya ada nama konglonya, baru itu bisa saya yang organisir, cuma kan nggak bisa kayak gitu. Jadi free market, free fight, free market. Iya, iya, iya. Kira-kira kelas Remora bakal ada sampai kapan nih? Apakah bakal ada penerusnya? Penerus ya? Oh, saya belum mau mati sih. Kenapa cari penerus ya? Gitu ya. Nikah aja belum, masa cari penerus gitu kan? Jawabannya ya. Maksudnya pensi kali. Kalau misalnya Belum stok kan, lah. Pensiun sebenarnya mau nggak mau. Cuman kayak kemarin pensiun saya nggak tahu mau ngapain gitu doang gitu. Cuman kalau untuk penerus ya I will be very happy kalau misalnya ada anak-anak. Nah jadi ada orang-orang yang saya besarin lah ya gitu dari startnya lumayan bawah atau nggak ada apa-apa, sekarang udah ada jadi duit gitu. Sebenarnya saya mau minta mereka muncul untuk bantu biar kita kualitasnya lebih bagus. Cuman sayangnya mereka jelasinnya nggak jago. Jadi mereka tipil pendiam gitu. Ya kalau gue lu coba jelasin gini-gini. Ya gitulah gitu. Ya gitu gimana gitu. Gue sih ngerti, yang lain nggak ngerti kayak gitu. Jadi kalau penerus dalam hal yang kayak gini ya saya mencari kayak gitu. ngerti. Iya, Kayak ngerti. gitu. Ya, Jadi soalnya- ada point of view yang sisi trader yang mungkin gue nge-miss sesuatu. Jadi dia bisa muncul atau dia bisa mengerti kayak gitu. Atau dia bisa menjelaskan bahasa yang lebih gampang lagi atau I don't know kayak gitu. Tapi ya it's always nice ada having partner kayak gitu. Setuju. Iya. Emang cari yang sepaket itu susah gitu. Maksudnya yang punya satu banyak. Misalnya punya banyak duit, tapi nggak mau ngajarin. Iya. Mau ngajarin, tapi duitnya nggak banyak. No comment. Ketawa ibu. buat yang kaya, mau ngajarin, willing open portal, bisa jadi partner Hengki. Nanti Iya. dicari. Betul. Minimal 3 digit. Jangan 3 digit 100 juta. Kok saya 3 digit kok 100 juta. Kalau dari 1 juta, 10 juta ke 100 juta oke lah. Itu kan cool. Jadi bisa nge-represent orang yang baru merintis juga kayak gitu. Iya. Nah, jadi win-win kayak gitu. Iya. Apakah para MM sudah ganti cara mainnya? Mengingat banyak dari mereka juga ikut kelas HA. Wah, jawabannya enggak ya. Gitu. Malah saya banyak ketemu sama MM-nya kayak gitu. Terus apa respon mereka? Responnya mereka happy. Hah? Mereka Happy happy? banget kayak gitu. Wah gila lu main saham gua kayak gitu. Thank you gitu. Mereka happy banget kayak gitu. Nggak ada yang negatif impact, itu nggak ada. Karena yang kita main itu top tier punya, dalam artian ya liquid, barang gede yang sering-sering saya main itu MM-nya beberapa ketemu atau representatif orangnya. Mereka ngajak ketemu gara-gara mereka di Discord. Iya. Oh, mereka di Saya Discord. nggak tahu mereka ajak. Jadi, karena kalau orang ajak ketemuan yuk, kalau jamnya cocok, waktunya cocok, aku oke. Oke, kayak gini, jam segini ya, oke. Lu udah tahu bahwa mereka itu Nggak tahu. Nah, ada yang funny thing gitu. Kita makan di Fairmont gitu kan. Ajak makan di Fairmont, gue bilang, ini siapa yang ajak gue makan Fairmont? Kok kenalan yuk, kita makan Fairmont. Nanti gue kenalin ada satu orang gitu kan. Ketemu makan Fairmont. Makan di Fairmont, dia cerita-cerita, terus dia naik pendapat gua terus gitu kan. Ini agak aneh karena biasa orang ketemu gua itu bukan naik pendapat gua, tapi minta advice. Nah ini naik pendapat. Menurut lu gini gimana? Emiten ini gimana? Emiten ini gimana? Gua jawab, oh oke. Kamu benar. Siapa nih orang confirm gua, tapi udah tua gitu. Gua nganggap ya senior lah udah gitu. Pas pulang dia tepuk. Iya, gue MM-nya kayak gitu. Tapi ya setelah itu kita ketemu lagi. Tapi ya so far ya happy aja. Win-win toh. Karena toh exit-nya semua pada ke MSCI dan sejenisnya. Nah, jadi sahamnya rame, kita untung, dia untung, everyone wins kayak gitu. Jadi kita itu suka sebutannya ya kita lokal versus asing kayak gitu. Oh, udah bukan MM versus retail lagi. Nah, yang saya banyak juga yang ketemu MM versus retail. Hey, nanti gini. Itu gue nggak mau kayak gitu. Itu totally pertemuan pertama nggak akan ada pertemuan kedua karena niatan intensinya udah jahat kayak gitu. Dan ya gue lihat anjir lu total barang beredarannya cuman berapa duit doang, banyakkan duit gua gitu ya kan, ngapain gua ngurusin lu kayak gitu. Dan lu mau jadiin grup gua exit liquidity siapa lu kayak gitu. Nah karena ada orang melihat grup itu sebagai exit liquidity, kalau saya melihat grup itu sebagai wadah yang bagus dan ini positif dan ini diperlukan banget.
Dan which is inilah yang saya berusaha nge-build. Menurut lu gitu. itu bisa ada ekosistem yang positif misalnya nih ya, kalau misalnya si MM-nya itu pengen ke MSCI dengan adanya retail atau enggak misalnya kayak grup kayak gitu, itu akan membantu mereka. Kalau misalnya dan ya apakah akan helpful buat mereka juga gitu ya? Pasti, karena kan butuh free float. Iya. Butuh free float, butuh cost. Untuk nge-tradingin naik kan itu butuh cost. Gitu. Cost itu fix loh. Berapa persen, dan resikonya nggak ada yang ngikutin, dan resiko nggak masuk MSCI juga ada kayak gitu. Jadi cost-nya itu hematnya di kita. Tapi dia selalu bilang plan-nya ini. Gue bilang, lu nggak usah kasih tau gue nggak apa-apa, gue bilang kayak gitu. Tapi gue selalu free fight. Kalau misalnya nggak baik, gue pasti buang. Gue pasti banting kayak gitu. Oh, lu bilang ke? Gue bilang kayak gitu. Tadi jangan dong. Enggak, dia nggak ada bilang jangan. So, silakan kayak gitu. Gitu. Silakan dia bilang kayak gitu. Jadi misalnya emitennya pengen ke MSCI. Di bulan, let's say di bulan Februari gitu. Misal harganya sekarang 4.000, dia harus nyentuh 5.000 buat masuk ke MSCI. Nah, terus habis itu lu di Januari dibilang, kayak udah nggak bagus, buang gitu. Betul. Menurut lu dia bakal marah nggak? Enggak. Heng, kurang ajar lu kenapa grup lu gitu? Enggak mungkin. Nggak mungkin dia marah gitu. Karena kan kita nggak attach. Kita ketemu, terus ketemuan kedua, ketemuan ketiga, ketemuan keempat, itu kita udah nggak ngomongin saham. Kita udah as a friend kayak gitu. Menurut gua gini loh. Menurut lu gimana? Nah, udah naik emiten lain gitu. Kayak waktu itu Bumi juga. Gila lu masuk Bumi kayak gitu kan. Masih boleh beli nggak? Hajar aja bro gitu. Dia juga beli Bumi. Jadi untung. Jadi malah kita jadi teman seperti kayak gitu. Mereka nggak baper gitu. Mereka nggak baper. Dan mereka udah dewasa lah kayak gitu. Mending ada kita kayak gitu kan. Remora yang ngebantu push daripada dulu nggak ada sama sekali gitu kan. Dulu kan nggak terkonsentrasi sama sekali. Dan analisa transaksi baru akhir-akhir ini doang rame. Kalau dulu kan cuma hanya investing atau value investing lah kurang lebih ya kayak gitu, buy hold gitu. Nah kalau sekarang kan kelihatan lah retailnya tuh tambah tubuhnya tambah gede. Apakah ada risiko kayak gini ya? Misalnya ya contoh, misalnya dia cerita ke lu nih, oke, kita punya plan buat masuk ke MSCI 5.000 di bulan Februari gitu kan. Nah bisa dia masuk ke Discord nih, bisa dilihat, si Hengki call gitu misalnya di grup. Nah itu dijadikan cara mereka buat gedam. Buang habis-habisan. Jadi malah digunakan untuk jadi exit liquidity, cuman dari merekanya gitu. Oke. Kalau ditanya apakah mungkin? Mungkin. Tapi sejauh ini selama berapa bulan ya saya? 4-5 bulan lah ya. 4-5 bulan. Apakah ada? Enggak ada. Kenapa seperti gitu? Karena kan saya masuk bukan berdasarkan omongan dari mulut mereka. Mereka nggak ngomong, ini bagus, gue mau naikin, gue mau 5.000. Nggak ada ngomongnya kayak gitu. Saya lihatin, saya ngehitungin barang, wah dia lagi kumpulin. Saya tembak kayak gitu. Jadi dekat-dekat harga mereka selalu kayak gitu. Malah kan kadang ketemu gini, gue udah call di grup kan segala macam. Nah naik, lu lagi kumpulin dia nggak mau jawab, malah ketahuan kayak gitu loh. Nah jadi malah ketawa-ketawa. Kurang lebih ya seperti gitu. Jadi so far ya, saya lihat orang juga ya dalam artian apakah orang ini positif atau nggak positif gitu. Ini ada niatan jahat atau nggak ada niatan jahat. Jadi ya kurang lebih ya seperti itu. Ya, mungkin ya mutualisme lah ya, saling menguntungkan. Mungkin jawabannya tadi adalah apakah dia masuk ke grup, bisa nggak dia ngedam? Mungkin kalau misalnya kita ngomongin market, any possibility is possible. Betul. Tapi itu akan merugikan dia nggak? Betul. Dia rugi juga. Dia rugi juga. Kalau gua masuk langsung di dam, kalau diperhatikan ya, selama berapa bulan ini di grup Remora, silakan teman-teman Remora jawab juga gitu ya kan, biar mereka yang kalau bilang saya bullshit, silakan komen aja bullshit gitu, Hengki bohong gitu, I don't mind gitu, karena apa yang saya ngomong itu saya ngerasa saya jujur gitu. Kalau saya ngomong saham, itu sahamnya spike-nya itu karena kita. Setelah itu udah koreksi sehat, baru diar lagi kayak gitu. Nggak ada yang kita call langsung dalam jatuh jualan tuh nggak ada. Kenapa? Karena kita hitung harga mereka kumpulin berapa. Harga kita itu nggak jauh dari mereka. Dan ketika kalau so far sih belum ada ya. Tapi kalau saya ada, saya masuk, langsung di dump, saya ngerasa saya nggak mau main saham ini lagi. Saya nggak mau main saham ini lagi, saya akan ngomong ke grup, ini MM-nya pelit nih, kayak gitu ya kan. Ini MM-nya atau apalah, kayak gitu. Not talk shit, cuman intinya kalau misalnya dia emang nggak welcome, saya nggak akan mau main. Dan saya nggak akan mau main, ya menurut saya akan lose-nya ke dia juga. Kayak gitu. Akan lose ke dia soalnya dia nggak ada liquidity jadinya gitu. Betul, sepi juga. Jadi sepi. Kayak gitu. Jadi ya seperti kayak gitu. Lu boleh share ini nggak ya? Kayak misalnya, kayak misal Pani gitu.
Pani misalnya, kan dari awal-awal lu nganggep itu berpotensi jadi moonstock gitu kan. Tapi setelah itu kan lu ya pasti ada orang yang BP, ada orang yang kayak misalnya gua kan butuh ada time lag. Iya. Waktu gue beli gue ada time lag, waktu gue jual gue ada time lag gitu. Jadi gue minus 2-3% gitu kan. Nah, apa yang berbeda dari awal waktu beli dan waktu lu dijual itu kayak gimana? Oke, yang pertama kali kita kan beli di 14.000. Iya. Beli di 14.000. Ketika beli 14.000, yang beli itu broker-broker aneh, retail-retailnya keluar. Salah satu yang drive gede itu MG. Nah, dan nggak biasa MG kumpulin. Dan ketika harganya spike naik ke 15.000, nah, sebelum naik ke 14.000, sebelum naik ke 15.000, MG-nya udah buang-buangin dikit-dikit. Nah, MG-nya udah cut lossin. Dia juga cut loss, MG-nya cut loss. Dan ketika MG-nya cut loss, saya lihat, oh, udah first warning. Second warning, dia sempat nge-spike jauh banget ke 15.000. Kita sempat untung, tapi kita nggak taking profit. Nah, dijual gede, yang jualan LG. Iya, Yang digebuk asing. Jadi, saya nge-assume yang nge-breakin itu asing. Asing ditimpuk emiten. Ketika asing ditimpuk emiten, tesis saya ngerasa, ya dia nggak mau naik dulu, atau nggak mau naik lagi, atau ada agenda lain, I don't know. Ya udah, ketika LG-nya udah jual, LG-nya kan pengendalinya, kayak gitu. Ya udah, saya buang barang saya langsung balik badan, jual. Ketika saya jual, ya nggak lama lagi keluar news, langsung dia jatuh kan ke 12 ribuan kan, keluar news ternyata isunya di bawah. Nah, itu namanya price discount everything. Nah, jadi ya kurang lebih ya seperti kayak gitu. Menarik. Iya. Oke, terus kenapa kok Hengki suka lagu I Will Survive? Apa cerita di balik lagu kebangsaan I Will Survive? Ini kalian nggak tahu aja ya, Hengki tuh sukanya lagu dangdut sebenarnya. Bener. Jadi kalau saya mau naik G-Class, mau naik G-Class, naik Porsche, lagi trending, lagu saya tuh breakbeat kayak gitu. Lagu saya tuh breakbeat, lagu saya tuh koplo yang jedak-jeduk, itu semua lagu saya. Jadi pasangan saya tuh sampai sakit kepala kalau sama saya gitu. Tapi itu yang bikin saya stay awake gitu. Tapi kalau kenapa I Will Survive ya, apa ya, bangkitin semangat kali ya, gitu ya kan. Jadi ya dari dulu saya kerja waktu susah segala macam, ya same thought lah sebelum saya tidur atau apa, tomorrow ya I will get better, kayak gitu aja gitu. Dan ini ya I will survive gitu ya kan. The only thing adalah ya stay alive, ya stay alive to fight for another day aja, kayak gitu. Ya ini represent dari lagunya, kayak gitu loh. Jadi jadi lagu kebangsaan. Jadi untuk retail kita harus survive. Tapi apakah udah direncanakan? Ini udah dari dulu jadi lagu kebangsaan direncanakan gitu atau kayak gitu? Dari tim lah ya. Dari tim. Gitu, dari tim gitu. Ikonik lagu lu apa gitu kan? Kan saya ya waktu itu ajak mereka makan segala macam. Gue bilang, kalian mau lagu apa gitu kan? Mereka nggak tahu mau lagu apa. Terus selalu gue bilang, lagu gue lagu jedak-jeduk loh, gue bilang gitu. Lo nggak apa-apa? Gak apa gitu kan? Ya udah gue buka itu, dan mereka ya dengerin juga, dan gue bawa mobil kan ugal-ugalan juga ya. Jadi benar-benar kayak angkot kayak gitu. Jadi ya mereka jadiin itu ikonik. Jadi kalau untuk kreatif dan segala macam, I leave it to team kayak gitu. Iya. Ya yang kering, aneh-aneh, dia edit segala macam. Bahkan sometimes mereka nggak ask for approval kayak gitu. Gue bikin gini ya, atau mereka udah bikin gitu ya, gue ketawa aja gitu loh. Karena kan selagi ya apa adanya. Iya. Karena kan saya juga suka yang aneh-aneh kayak gitu, mencoba yang hal-hal yang aneh kayak gitu. Iya. Mohon Zoom live-nya diperbanyak kok. Ini udah hehehe-nya. Kurang banyak hehehe, WK harusnya. Saya ngerasa kalau Zoom live ya, Zoom live saya ngerasa saya udah paling banyak di antara semua yang ada. Mau Zoom live, saya tiap hari hadir di grup, input, saham, live, weekly, Zoom mendadak, segala macam surprise kayak gitu kan. Saya sering gitu melakukan hal itu, dan saya ngerasa apa yang saya lakukan itu ya mulai banyak yang copy gitu. Cuma tidak ada yang melebihi apa yang saya lakukan. Saya ngerasa saya udah dedikasi sih. Dan ya kalau live terus-terusan, sering-seringan, ya kalau nggak ada yang mau diomongin, mau ngapain kayak gitu loh. Gitu. Lu bisa memutuskan untuk live itu apa sih? Maksudnya, apakah biasanya ada patokan? Oh, misalnya nih ada yang menarik, makanya baru lu ajak live gitu, Mas? Atau kayak apa? Salah satunya itu. Tapi salah duanya ya tiba-tiba aja gitu. Kayak pingin aja kayak gitu. Oh, udah lama nggak ngobrol. Oke, kemarin kita rebalancing, kita buang PRMS. Kita buang ini, buang itu, buang ini. Duit nih,
Ya udah, ayo kita screening bareng, cari yang play bareng, kayak gitu. Jadi karyawan Remora, apa dapat akses premium gratis juga kok? Ini kayak pengen apply lah. Oh ya, kita kan open ya, lagi butuh tim juga. Tapi kalau apakah aksesnya, ya mereka kan ikutin ya, 5 hari kelas mereka ikutin. Kalian boleh ikut 2 kali kayak gitu kan orang kasih bayar untuk sekali, saya kasih 2 kali kayak gitu ya kan. Nah terus kemudian kalau tim ya dia mau 10 kali pun boleh, orang dia yang urus semua ya kan. Adminnya. Iya adminnya gitu. Siapa? Si Remora admin. Iya, Remora admin 1. Iya, jangan hati-hati banyak yang pakai palsu sekarang gitu. Nah, dia mau ikut 5 kali, oke. Dia mau ikut 10 kali, oke. Live juga segala macam, Zoom kan dia yang buat segala macam gitu. Jadi ya keunggulannya ya dia dapat akses premiumnya, akses gitu. Dan dia juga trading kayak gitu. Dia juga trading, tapi tentunya ya dia tradingnya saham-saham yang saya berani nge-swing. Nah, kayak kemarin dia tradingnya emas, ya Bangkit ARB, ADMR, ADI, Bumi, Impact, Petro, yang kayak gitu-gitu dia. Berarti gaji bisa dipotong juga. bonus. Udah mau akhir tahun nggak usah kasih bonus. Iya. Bentar lagi Tima bilang, kok kayaknya kita udah cukup nggak usah podcast di sini lagi. Udah cukup. Nggak usah podcast di Leon lagi. Nanti dinyaranin aneh-aneh. Setelah mendapatkan 1T, apakah akan terjun ke dunia bisnis real call? Gitu ya? Bisnis real enggak ya. I know my age gitu. My age adalah dalam artian saya nggak bisa ngurus bisnis real. Kecuali saya ada ketemu partner. Saya tuh happy bukan invest di bisnis, tapi happy invest di people kayak gitu. Misalnya ada orang, wah ini orang ada potensi. Gue suka gayanya. Gayanya apa? Gayanya tengil. Gue suka banget sama orang tengil dan pede. Nah itu saya suka gitu. Kayak misalnya foto gitu kan. Ada rekomendasi yang bagus lagi? Nggak ada lah bro, gue yang paling bagus gitu. Tapi emang bagus kayak gitu. Dan which is gue suka orang-orang kayak gitu. Nah saya happy untuk invest ke orang-orang seperti kayak gitu. I don't care about the business, karena I invest on people. Jadi kalau ditanya bisnis apakah invest? Jawabannya enggak. Tapi kalau misalnya ada orang yang tepat, yang gue ada gini nih, dan gue tahu orangnya, ya udah give it a try kayak gitu. Iya. Lo ada ekspektasi atau patokan nggak sih? Soalnya kan lu kalau misalnya trading mungkin sulitnya ini ya kan ya kalau misalnya bahasa teorinya orang tuh memiliki required rate of return yang berbeda. Biasanya misalnya nih ada sebuah bisnis datang ke lu, kok saya bisa bisnis dapetin return 30% misalnya. Tapi kalau misalnya orang itu nggak punya opportunity lain, misalnya dia nggak bisa trading atau dia nggak bisa investing, misalnya dia punya typical return tuh 10%, dia ngelihat 30% tuh hal yang menarik, 20% tuh hal yang menarik gitu misalnya. Atau kan lu bisa trading, sehingga itu kan bisa menjadi barrier tinggi, lu ngelihat 30% setahun bisa ketawa gitu kalau kayak gitu kan. Nah itu kayak gimana? Lu punya ekspektasi kalau kayak gitu? Soalnya kalau misalnya orang yang lu expect, kok saya bisa kasih return 300% setahun? Nggak ada bro. Nggak, ngibul loh. Ngibul. Ya gimana ya ekspektasi? Ekspektasinya nggak ada sih. Emang pure invest, kalau saya ngerasa ya, saya invest itu udah invest ke orang, udah nggak duit hilang. Ini misal saya siap hilang, misalnya contoh, siap hilang 10M. Udah. Gue taruh di awal, gue udah hilang kayak gitu. Gue nggak pernah mau mikirin lagi. Karena kalau misalnya duitnya hilang, ya udah gue yang salah kayak gitu. Kayak gue sekarang invest banyak itu invest ke orang-orang trading. Oh, lu invest ke orang trading? Orang trading. Oh, saya tahu dia jago, dia butuh capital, atau dia swag, dia bangkrut, atau gue ngerti dia tahu, cuman dia banyak obstacle lain-lain kayak gitu. Saya invest ke dia kayak gitu. Coba dong, lo open ke gue semua. Apakah benar yang lu ceritain? Open aja kayak gitu. Nggak no judgment kayak gitu kan. Kita evaluasi. Kalau evaluasi atau banyak yang nggak mau diinvest atau dia nggak nawarin invest, dia bilang, dia cerita A B C D E F G, porto gue udah grow segala macam, tapi gue masih slow gini. Oh lu udah, gue lihat, coba open semua, gue liatin. Oh kenapa ini, kenapa itu, ngerti, bisa ngejawab dan mengerti detail apa yang dia beli, kenapa dia cut loss, kenapa dia TP. Ya udah saya naik dia. Lu mau scale up nggak? Gue injek ke lu aja. Lu udah waktunya naik level, cuman lu masih takut. Gue push lu kayak gitu. Tapi gue injek ke dia. Gue nggak harap return apa-apa. Dia return, dia cuma BEP-in ke gue udah enough. Hah? Kayak gitu. Serius. Kayak gitu. Gue BEP-in orang aja kayak gitu. Lu ambil resikonya, tapi lu nggak dapat return dong kalau kayak gitu. Ya kan saya udah ngerasa cukup kayak gitu. Hah? Ya, cukup gue juga nggak invest dia 100M gitu kan, enggak kayak gitu ya kan.
Kan investnya ya gue ngerasa hilang gitu. Gue seharinya dapat di market, ya udah nganggap aja 1 hari nggak trading. Itu mah bukan invest, itu namanya support. Ya gue sebutnya invest lah kayak gitu kan. Lu untung split 50-50 sampai gue BEP selesai. Kayak gitu. Itu create family loh, kayak gitu. Sampai BEP. Sampai BEP. Lu nggak minta, gue minta cuan lo. Nggak ada. Zero. You can ask. Siapapun yang gue invest boleh nanya kayak gitu. Jawaban gue sama-sama kayak gitu. Ada berapa orang yang lu invest sekarang? Ada beberapa. Nggak banyak, kriteria kayak gini susah. Ada 4 orang. Kayak gitu. Makasih. Jadi, yang ini adalah saya melihat saya dulu sih. Ini yang bikin saya ngerasa, wah, dulu I wish ada yang bantuin saya. Ternyata nggak ada yang bantuin saya, gitu. Jadi dia nggak perlu mengalami hal-hal yang seperti yang saya ngalamin masa lalu. Hidupnya bisa lebih enak, lebih cepat, shortcut. Ya udah, itu tujuan saya. Toh money is not my priority, kayak gitu. Apakah ada orang yang misal kiri, misalnya dia punya Porto, itu misalnya 100 juta, misal 100 juta. Lu injek tambah misalnya 500 juta 1M gitu misalnya. Psikologis dia itu bisa berubah nggak? Wah, jadi tambah takut, tambah apa, malah performance-nya itu jadi berubah. Atau lu lihat performance-nya so far sama? Sama. Cuma ada yang sangat disayangkan adalah ada 1 dari 4 ya kan. 1 ini bangkrut. Ketika dia bangkrut, gue tahu dia bisa trading. Ya, gitu. Gue udah kenal dia lumayan lama. Cuman dia, gue nganggap dia sial ya kayak gitu ya. Telat bangun, ada urusan keluarga, ada ini, ada masalah X terus yang bikin dia kecelakaan kayak gitu. Nah, dia bangkrut, saya invest ke dia. 3 bulan, seharusnya udah balik modal di bulan ketiga. Nah, cuman bulan 1, dia balikinnya returnnya bisa 30%, 40%. Dari total initial investment loh, tadi portfolio grow-nya itu sekitaran 50%. Nah, terus kemudian bulan kedua sedemikian. Bulan ketiganya dia udah untung malah jadi rugi. Dan sangat disayangkannya adalah bulan 3. Dia pede, karena saya bilang saya suka orang pede kan gitu. Wah, tenang kok, kekayaan maut gitu. Gua bisa balikin lu segala macam. Bulan ketiganya dia udah mulai malas. Mulai banyak alasan lagi. Jadi ya it depends on people kayak gitu. Dan gue dari awal udah nganggap duit hilang. Ini dia udah balikin kurang lebih 60-70%, 60 something lah, belum sampai 70 gitu. Ya I'm happy already kayak gitu. Karena kan gue mikirnya udah minus 100, sudah kena rakpul gue gitu kan. Nah, jadi plus 30-nya ini kalau nggak dibalikin juga nggak apa-apa. Cuman ada orang-orang yang seperti kayak gitu. Ada yang dikasih duit, itu challenge, nge-push harder. Ada yang dikasih duit, happy, bangga, malah balik lagi ke seperti dulu. Tapi saya ngerasa, saya percaya manusia itu nggak bisa berubah. Saya selalu ada thought manusia itu nggak bisa berubah. Jadi kita ketika injek segala macam, kalau dari awalnya dia udah malas, banyak alasan, atau banyak ini, banyak itu, banyak ininya nggak mau berubah, ya udah dia akan selamanya seperti kayak gitu. Tapi kalau saya injek push sekali berhasil, nah itu dia akan jadi teman saya selamanya kayak gitu. Dan which is it's good to having friend, gitu. For having friend kayak gitu. Menarik gitu. Jadi kalau saya memilih ya charity saya adalah bagian yang seperti kayak gitu. Karena itu sesuatu yang gue mengerti, yang gue dekat, dan ya gue tahu arahnya kemana, kayak gitu. Lu ketemu orang kayak gitu dari mana? Random. Ada yang DM maksudnya? Iya. Ada 2 orang yang saya literally nggak pernah ketemu. Oh, sampai sekarang nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu sampai sekarang. Cuma DM aja? DM doang. Jadi DM-an, besok lu transfer? Betul. DM. Udah DM. Gue panggil dia buka account. Lu buka account ya, under Cileni. Ci, lu perhatikan dia, gue bilang ke Cileni. Kalau dia, gue transfer, dia withdraw, lu kabarin gue. Lu jangan kasih withdrawalnya. Tapi gue bilang ke orangnya. Jadi ada yang pantau, gitu. Ngerti maksudnya? Gitu. Nah, jadi ya kayak gitu. Oh. Nah, 2 nggak pernah ketemu. 1 pertama kali ketemu, satunya lagi ya teman dekat. Kayak gitu. Mereka DM dari IG gitu. Bisa ya, lu dengar dia punya story make sense lah. Jadi kalau misalnya dia jelasin apa namanya thought prosesnya dia beli kenapa, dia jual kenapa, dia cut loss kenapa, dia TP kenapa, lu lihat itu make sense. Makanya lu bisa lihat kualitas orangnya. Betul. Gitu. Dan dia dari awal nggak ada intensi gua untuk invest. Oh, soalnya dia orang bukan tahu. cari investor, dia Orang cuma emang curhat kayak gitu. Gua cuma mendadak aja kayaknya oke nih, udah adu gila aja, tembak aja kayak gitu. Orang juga nggak gede lah. Basically itu charity lah sebenarnya. Charity lah. Lo kan? Iya. Gua ngerasa ya that's the only thing I can do kali. Ya, kayak gitu. Menarik. Ya. Belum pernah gue sih. Yang satu, nih orang Kalimantan, saya belum pernah ketemu sampai sekarang.
Sekarang masih di Kalimantan? Masih di Kalimantan. 100-an juta. Sekarang dia hampir nyentuh 9M. Hampir nyentuh 9M. Saya udah invest ke dia kurang lebih dari November tahun lalu, betul. Dekat-dekat Hyperliquid. Gitu. Gue invest. Boleh share nggak sih investnya berapa? Nggak gitu banyak lah. Gue coba invest berapa ratus juta. Gue biasa invest GoPay, CM. Kalau misalnya orang portonya udah 300 sampai 500, saya invest CM. Tapi kalau orang portonya di bawah cepet, gue invest GoPay. Kayak gitu. Berarti udah balik dong sebenarnya duit lo? Udah. Ya kan udah balik, habis itu dia grow sendiri? Grow sendiri. Oh, jadi dia 100, gue kasih GoPay gue balik, 100-nya ke 9M. Kayak gitu. Ya basically lu mempercepat bagian awalnya. Betul. Yang soalnya dia awalnya 100. Betul. Lu sekarang masukin 500, jadi dia punya 600. Betul. Gitu kan. Jadi dia lebih cepat cuannya. Gini, sampai sekarang pun gue nggak tahu mukanya yang mana. Gue nggak tahu dia cewek atau cowok. Okay. Gue tahu dia di Kalimantan, kita chatnya di Telegram. Lu nomor aja nggak punya? Nggak punya gitu. IG juga nggak follow, nggak tahu. Nggak. Gue nggak tahu yang mana IG-nya. Gitu. Dan emang dari awal intent itu kan Hyperliquid, pas Hyperliquid kan gue nggak terkenal kayak gitu. Gue masih ya orang biasa. Sampai sekarang masih orang biasa maksudnya. Sampai sekarang masih orang biasa. Gara-gara overpost kan tiap Ya, tapi maksudnya dari dulu ya udah cecetan kayak gitu. Udah cecetan. Gue juga nggak tahu kenapa gue balas dia. Ada some people gue nggak tahu. Orang lu kenapa balas gue kok? Gue nggak tahu. By fate aja gitu. Gue believe in fate gitu. Dia dapat Telegram lu dari? Ya dulu kan gue lumayan aktif ya. Kayak gitu. Oh. Ada grup, misalnya grup dulu banget ada Remora gitu. Cuman kan Remora bukan di situ. Jadi dia bukan dari Remora. Dari Remora. Oh, dia dari Remora. Betul. Yang dulu, dari yang dulu. tahun 2000. Betul. Oh. Betul. Jadi ya, dan kalau lu lihat juga, ya udah intinya kayak gitulah gitu. Bentar lagi bagian DM, bro. Ya, tapi kalau DM yang kau invest dong, kau pinjam duit dong, segala macam, udah for sure. Kok masih boleh beli nggak? Kok itu tentu, ya gue nggak balas. Kok gitu. Bumi 240 masih boleh masuk nggak? Nah, biasanya DM itu salah satu indikator gue lihat, ini banyak DM gue nih, udah nggak benar nih. Kalau transaction-nya maksudnya udah lampu kuning, transaction-nya udah nggak benar, langsung pasti gue flip. Pasti langsung gue buang. Oh, itu sebagai psikologis market nantinya. Whether we like it or not. Kayak gitu. Karena my responsibility itu untuk Remora, bukan di DM Instagram. Kayak gitu. Tapi prinsip yang lu pegang apa sih? Kayak misalnya dari dulu sampai sekarang. Tadi kan pertanyaannya kan ini kan, kayak setelah mendapatkan 1T, apakah akan terjun ke dunia bisnis real gitu? Kayak apa prinsip yang kira-kira lu pegang dari dulu sampai sekarang? Yang berubah apa? Yang konstan apa? Prinsip dari dulu ya? Apa ya? Prinsipnya nggak tahu ya. Saya ngerasa ya ngelakuin hal yang baik aja kali. Ngelakuin hal yang baik, tidak muka dua, lurus. Nah itu wajib sih. Dan yang prinsip yang paling menyelekat di saya itu ya kerja keras aja kayak gitu. Karena untuk kita menjadi sesuatu, untuk kita mendapat duit tertentu, untuk kita mencapai pencapaian tertentu gampang. Tinggal semesta gini aja. Tapi masalahnya kita worth it atau nggak worth it. Kalau misalnya kita dapatnya bukan karena kerja keras, karena hoki kayak gitu, gampang banget di flip balik kayak gitu. Jadi saya ngerasa saya selalu bermoto ya kerja keras sampai bungkuk. Kalau bisa sampai ya gue ngerasa Tuhan itu punya hati. Tuhan punya hati, Tuhan melihat, Tuhan maha penghitung. Nah dia dan punya hati lah. Dia kan menganggap kita anak-anaknya dia kan gitu. Nah selagi kita kerja keras sampai hati dia tersentuh, masa sih kita nggak diangkat dan dimuliakan dia, gitu ya kan? Jadi saya merasa, ya udah kerja keras aja. Prinsipnya ya kayak gitu aja, kerja keras, kerja lurus. Ya apapun yang kita kerjakan, selalu ada yang menghitung. Karena bukan hal yang penting untuk apa yang kita kerjakan di depan orang. Tapi melainkan ketika pintu tertutup, kita kerjain apa itu yang paling penting. Kayak gitu. Ko Hengki makan apa? Otaknya kok bisa encer banget? WK. Gimana caranya supaya jago kayak Ko Hengki? Otak lancar enggak lah ya, biasa aja gitu. Tapi kalau makan apa in fact tempe orek. Saya paling suka tempe orek, perkedel sama telur. Itu kesukaan saya. Sampai sekarang suka gitu. Cuman ya tambah variasi lain lah gitu ya kan. Cuman ya overall itu paling saya suka sama nasi goreng. Nah, kan budgetnya kan bertambah kan. Pasti namanya ya kalau misalnya sekarang ya pastilah kalau misalnya ke restoran udah ngeliat harga segala macam gitu kan. Ada nggak sih yang berubah? Misalnya lu discover, ternyata makanan mahal yang ini lebih enak dari tempe. Enggak. Nggak ada? Nggak ada. Saya waktu pertama kali dulu awal-awal ada duit lagi naik-naiknya kan.
Setiap minggu makan steak. Steakhouse apa paling mahal? Steakhouse apa paling bagus? Paling enak? Ini waktu nggak ada duit? Atau udah mulai. Oh, udah mulai. Kita kan cobain kan, mau tahu gitu. Bosan juga. Ujung-ujung balik nasgor. Nasgor, tempe orek, gitu-gitu. Ujung-ujung balik-balik ke sana aja. Jadi kalau ditanya apakah itu enak? Enak sekali makan, tapi repeating enggak. Repeating tetap menurutku masakan rumah kayak gitu. Jadi kalau makan kayak tempe orek, perkedel itu mengingatkan masa-masa gua tuh dulu berjuang kayak gitu. Jadi feel homey kayak gitu dan feel gua ada spiritnya dalam diri gua gitu. Jadi ya gua lebih doyan makan kayak gitu. Sorry ya, gua tahu tempe orek tuh apa ya? Orek tuh apa ya? Nggak pernah makan warteg dia. Tempe orek, Gua tahu tempe goreng gitu, tempe orek ya. Yang penting tempenya keras-keras kayak gitu. Keras dipotong kecil-kecil gitu kan. Nah itu dan semakin keras mungkin dia nginapnya makin lama gitu, ada kecapnya itu makin enak kayak gitu. Tempe orek, ayam penyet. Ayam penyet itu biasa gue selebrasi lah. Misalnya kayak satu hari pas masa-masa kuliah kan nggak ada duit gitu. Masa-masa kuliah ketika ada momen-momen, wah gue hari ini full banget, produktif banget, luar biasa achievement dari sebelumnya, baru beli ayam kayak gitu. Tapi ya itulah masa-masa enaknya kayak gitu. Harus makan warteg, bro. Di Pix ini ada loh. Di mana ya? Ada ya? Ada nanti gue ajak gitu. Enak wartegnya. Gue udah ketemu wartegnya. Untuk lu kan kelas agak tinggi, lu coba dapur Jum. Di depan lu doang, putaran balik, di depan lu. Itu enak. Dapur Jum. Itu enak banget kayak gitu. Nah, harus dicoba teman-teman Pix harusnya tahu. Kayak gerobak gitu. Enggak. Ini ya untuk lu gue rekomendasi agak high class dikit. Jadi dia di ruko kayak gitu. Maksudnya gerobak juga nggak apa-apa sih, pengen coba. Cuman nanti sakit perut. Enggak. By the way, warteg nggak di gerobak kok. Gerobak itu nasi goreng tek-tek gitu. Kalau warteg biasanya di rumah kayak gitu. Oke. Ini sedikit ini, maksudnya gue kayak gitu bukan gara-gara apa, cuman gue dari umur 8 gue kena depak dari Indonesia ya, gara-gara tahun 98 ada tank di depan rumah gue. Jadi pengetahuan gue itu pengetahuan anak kelas 2 SD ya guys. Jadi bukan gara-gara gue tidak pengen mencoba, tapi gara-gara nggak ngerti gitu. Oke. Next, dalam waktu berapa lama intuisi dan logika didapat? Dalam waktu berapa lama intuisi dan logika didapat kok ketika masuk ke capital market gitu? Intuisi ya, saya jarang pakai intuisi sih kayak gitu. Kalau untuk jawab intuisi ya. Dan logika? Kalau logika ya, mungkin banget karena gue dulu backgroundnya lawyer kayak gitu. Lawyer jawabannya cuma satu, logic kayak gitu. Gak ada hal yang lebih penting dari yang lain, yaitu logika. Karena kalau kita diajarin kan, prinsip itu kayak hujan, kayak awan lah gitu ya kan. Prinsip nanti kan ada jatuh, hujan dalam bentuk hujan, jatuh ditampung namanya wadah. Nah, wadah ini adalah peraturan perundang-undangan biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya prinsip sama peraturan perundang-undangan itu pasti inline, karena prinsip itu nggak ada yang salah. Nah, kalau misalnya logiknya gimana, ya kita peraturan perundangan pasti peraturan perundangan pasti hubungan lain sama yang lain. Makanya kalau teman-teman baca peraturan undang-undang dasar, ada menimbang dari peraturan presiden, menimbang dari ini. Menimbangnya ini adalah rujukan dia kenapa peraturan ini pertama kali ada. Nah, jadi logiknya ya dari kuliah kali ya. Jadi ya, apply ke capital market sebenarnya lebih make sense kayak gitu, lebih gampang. Karena itu doang kayak gitu. Sedangkan kalau hukum masih ada yang tolak belakang karena kan buatan manusia. Buatan manusia bisa ada salahnya. Setelah makin populer di negeri ini, adakah yang berubah dari seorang Hengky Adinata? Populer enggak lah. Kalau berubah ya nggak ada sih kayak gitu. Apa yang berubah gitu ya? Ya lu ini nggak sih kayak lu sekarang lah, gitu udah dikenal kayak lu jalan kemana kok Hengky gitu. ada dikit gitu. Ada dikit gitu kan. Terus ya pasangan gue lebih bercanda, ya lu nggak bisa lebih mangap lagi dong. Misalkan gue karena cengok kan, karena bengong ya, lu tutup mulut lu sekarang gitu. Paling gitu doang gitu, sisanya ya nggak ada gitu. Jalan mall keluar negeri ya ada beberapa ketemu orang, tapi ya udah kayak gitu doang gitu. Penasaran gimana bisa kenal Ko John dan Bis Yugo padahal dari saham ke kripto? Kalau ketemu Ko John itu dulu dia sangat open orangnya gitu. Open dalam artian lu nanya apa, dia kasih tahu. Lu WhatsApp dia tuh balas cepet banget kayak gitu. Dia pasti jawabin lu dengan benar, dia advice lu dengan benar. Dulu dia undang ke kantor,
ayo ke kantor gitu kan, dia ngajarin, dia cerita, diajak makan. Nah, kenalnya dari sana gitu. Jadi Ko John emang dari dulu tuh udah baik banget kayak gitu. Cuman ya tentu sekarang ya semakin besar followersnya, nggak mungkin dia bisa undang semua orang gitu. Ya memang dia nggak perlu trading kayak gitu. Terus kemudian ya biasa lah ya, banyak yang nyinyir terus kayak gitu. Jadinya mungkin salah satu alasan dia malas juga. Nah, terus kemudian kalau Kobis Hugo itu saya kenalnya di Singapura. Jadi dari Maret 2024 saya tuh kerjain Hyperliquid. Nah, saya nggak tahu dia kerjain Hyperliquid. Sekitaran bulan 6, bulan 7 dia nge-tweet Hyperliquid di Twitternya dia. Ketika dia nge-tweet Hyperliquid, saya ngechat. Saya bukan ngechat, ada yang ngechat gua. Heng, lu kerjain Hyperliquid kan? Iya. Ini Bis Hugo kerjain loh. Gua nanya, Bis Hugo siapa? Ya gitu kan. Bis Hugo ini hold ETH dari 1